Saya ulang lagi, akhir-akhir ini kalau secara amdan, secara sengaja sering memperbanyak naskah sing ngangsalaken Jumatan teng satu kampung binaan ya, sing jumlahnya itu dunal arba'in, yang jumlah penduduknya itu tidak sampai pinten 40. Niki penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti nggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini ya, diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa 40, kampung itu ya boleh Jumatan meskipun nggak sampai berapa 40. Terus ngeten ya, kalau sukani mukaddimah ya. Saya sering diberi pertanyaan begini, saya punya teman, dia di pedalaman Kalimantan, dulu sekolah itu ora tau munggah, gak tau munggah ya pemenang ranking, ya pemenang. Tapi bagus barokahnya begitu, dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran. Dulu. Singkat cerita itu, dia karena santri, dia ada Jumatan itu tidak enak. Mau Jumatan nggak sampai 40, juga tidak mustautin. Singkat cerita dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat. Dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in, di Bakrib itu harusnya sholat duhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholau nopo duhuran, mereka sholat duhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok duhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok duhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya gitu. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in, terus kalau sekarang di kitab Tadhkirun Nas, yang sekarang populer itu kitab Tadhkirun Nas, disarang dipakai di internasional dipakai. Fatwanya Habib Al-Habsyi. Itu memang ya menyuruh duhur, bukan menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini taswirul masail atau taswirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau wajah, kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu bi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu bi arba'ina. Mun panggih halaman 40 sing qauluhu bi arba'ina. Wa tsaniha wuquha bi arba'ina mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Mun kepanggih nggih. Ini kiai tak kongkon kalah tuh. Kalau wajah ya. Jadi mulai sekarang nanti mengkaji babul Jum'ah karena ada banyak masalah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuku'uha bi arba'ina, tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong 40 mimman tan aqidu bihim al Jum'ah. Mimman sanging wong tan aqidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al Jum'ah tu Jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goyah walau mardo gini dalam logika fikih. Jumatan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tahu ngaji, santri pedotan lah pokoknya rada eling. Yang bisa mengesahkan Jumatan tuh yang wajib Jumatan apa yang sunnah Jumatan? Nah, itu kriminalis sampean ngaji rahatam itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak, makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau
mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit, yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Ya masih malah deh. Sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Nah, tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Sah. Berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya enggak wajib. Mulanya dikai goyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit. Karena mardo itu jamaknya marid. Celeng Muhammadani Alfiyah. Fa'la liwasfin ka qatilin wa zamin. Jadi maridin mardo, qatilin qatla, zaminin zamna. Fa'la itu alimaan sayakunu minkum napa? Mardo. Mardo itu maknanya orang-orang yang sakit. Saya itu bawa amplop itu udah amplop uang ini, amplop takbir. Nah takbirnya itu agak aneh. Mana belum cukup ambil. Aku cukup kayak orang alim waktu itu. Ini roy duit ini us parah, mana? Sudah saya ulang lagi ya. Di bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu tidak wajib apa? Jumatan. Suamin humlan iku setengah sangking al-arbaun al-imamu te imam. Nah, sekarang misalnya gini, walau kanu umpama ana sapa ahlul jum'ah iku arba'ina 40 fakot, pas 40. Wa fihi lan khali iku ing dalam arba'in umiyun te wong umi wahidun kang siji aw aksaru to akeh. Qasara kang pepeko taksir lho. Qasara kang pepeko sapa umi fi ta'allumi ing dalam belajar lam tasihha mongko rasa apa jum'atuhum Jumatane arba'in mergo libut lani salatihi krana batale salate umi sing qasara fi ta'lim. Berarti dihitung fayang kusuna mongko dianggap kurang sapa al arba'un. Jadi kalau orang 40 pas, kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut, atau diantara mereka ada umi yang nggak mau belajar Quran, kemudian bacanya itu salah, dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa? Belajar namanya qasara apa? Fita'allum, dia pepeko ya. Pepeko itu disalahkan syariat, maka itu juga nggak sah. Tapi wa amma idza lam yuqassir al-ummiyu fita'allum fatasihhal jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyad. Ketika orang umi itu tidak taksir fit ta'allum fatasihha moko dadi sah apa al jum'atu jum'ah. Kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyadi, sebagaimana keputusan syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua syarah, yaitu syarah kitab ubab dan syarahnya kitab apa? Al irsyad. Tabaan di majazama bi syekhu fi syarhil Semakala fi syarhil minhad la farqa huna baina ayuqassira al-ummi fi ta'allum wa alla yuqassira. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhad, cek ummi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora padha rasae. Intaha. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah, sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40, apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan, apa orang 40 benar-benar dengar? Ya, tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan, apa orang 40 harus dengar? Yakin? Isma, bicara so. Ini kiai tapi untuk dereng untuk sertifikat. Enggak meyakinkan. Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman abahnya Said Muhammad Said Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustamiin itu suara mic bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang.
Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mik apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, enggak. Ketika orang khutbah dengan mik itu, suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mik. Itu yang didengar suara Kiai apa suaranya mik? Aku loh. Kok dakek kan? Nah ini diskusi, ini kan masalah ilmu. Ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini, tanya Aro'aita, di Quran juga banyak kul aro'aitum. Memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak kul aro'aita, aro'aitum, aro'aitani. Kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, dianya rapati alim, perhatinya ali. Takok ngono ya. Ditentang apa? Murite, kok ilmu nentek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara sakniki mensomasi. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka? Mereka yang mensomasi, padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya taqabbalallahu minna minkum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja, dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua, ya enggak? Ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Lah sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maktul itu mazlum, maktul itu korban, kenapa harus di neraka? Paham? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Kayak rebutan pacar ngoten. Mentalnya sama-sama nelikong temannya, cuma nah sing kalah ora perlu mbok sakene, dia juga pecundang juga, petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan, oh iya ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga qatil. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga makanya sama-sama di neraka. Karena amal itu dihitung dari niatnya. Nah itu aro'aita. Terus di fikih paling masyhur ya, saya sering utarakan itu. Beberapa sahabat tuh saking nggak punya uangnya, pelem itu jek pentil ya didol, kurma jek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng tesih plonco ya didol, dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu nggak ada yang boleh rugi, baik ya nggak boleh rugi, mustari juga nggak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, nggak boleh seperti itu, nggak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla budui solafiyah, sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh ya, samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang. Itu Rasulullah itu luar biasa. Cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita in mana Allahu at-tamra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil ceblok kabeh, ijek plonco wis gak dadi semangka kabeh, kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semangka, sekarang tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Pelem. Dengan asumsi peleng wani nebas 2 juta. Nah asumsi ini pentil 200.000 kan. Sing doyan pentil sapa apa dige makjun tapi cilik-cilik duntal.
Ndak sama tawari fikih waras gini. Tak latih. Pentil kok gedene sak menten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku 2 juta iku tuku pelem apa tuku pentil? Nah, bae ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. Butuh duit ora go alasan, Kang. Agar wong yo wong mati wis mati wae jek ngel-ngel wong biayai.